ويتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membaca pada muqaddimah Syekh rahimahullahu ta'ala berhubungan dengan doa beliau yang pertama, yaitu ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Naam. Sekarang kita masuk pada doa beliau yang kedua, wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mulia dan pemilik arsy yang agung, agar menjadikanmu mubarak, menjadikanmu itu orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Baik. Dan ini tentunya doa yang agung, ikhwan, agar seseorang diberkahi dimanapun dia berada. Baik. Man yaqra? Coba kemarin Kasha Iqra. Tayyib. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, hadha huwa ad-du'a'u tsani min asy-syaikh rahimahullah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Ini adalah doa kedua dari Syekh dalam muqaddimahnya, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu mubarak dimanapun engkau berada. Naam, agar diberkahi dimanapun engkau berada. Wa huwa iktibasun iktabasahu Syekhu minal Qur'anil Karim min kalami Isa alaihi salam fil Mahdi. Dan ini merupakan iktibas, yaitu pencuplikan, ya, dicuplik dari Al-Quranul Karim, dari perkataan Isa alaihi salam ketika beliau masih bayi. Kama qala anhu Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah katakan tentang beliau ini dalam firman-Nya ketika Isa menyatakan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah telah menjadikanku mubarak, diberkahi dimanapun aku berada. Dan ini ikhwani fillah, seorang kalau diberkahi dimanapun dia berada membawa kebaikan. Dan inilah yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun kita berada berharap pada Allah agar diberkahi. Yakni, nah, bentuk keberkahan seorang ikhwan ketika dia berada di suatu tempat manapun, bentuk keberkahannya apa? Yakni bi ta'limin nasil khaira wal huda wal ilma wal qiyami bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Bentuk keberkahan beliau yaitu dengan mengajari manusia kebaikan. Ini seagung-agung keberkahan pada seorang hamba. Karena seorang ketika memiliki ilmu, turun di tempat manapun dia bisa mengajari manusia kebaikan. Nah, berbeda dengan harta. Terkadang seorang pergi ketika tidak membawa hartanya tidak bisa berbuat baik, ya tidak. Ketinggalan uangku tidak bisa bantu afwan. Tapi kalau ilmu, dimanapun dia berada, dia mampu mengajari. Bita'limin nasil khairah wal huda, juga mengajari manusia jalan petunjuk mana yang hak, wal ilm, mengajari ilmu, sehingga jalan untuk seorang bisa menjadi hamba yang mubarak adalah dengan talabul ilm, tentunya menuntut ilmu, ikhwan.
Dan yakin seorang yang menuntut ilmu, kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan ilmu padanya dan anugerahkan untuknya al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat, tidak usah khawatir. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kemuliaan yang banyak. Jangan bingung tentang perkara duniawi. Baik, karena dia seorang yang diberkahi ketika dia mengajari manusia kebaikan dimanapun tempatnya. Yang penting dia menjaga keistiqomahan. Wal qiyami bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini bentuk keberkahan seseorang. Memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Tidak malah sebaliknya. Dia senantiasa mencontohkan keburukan dan menghambat kebaikan-kebaikan. Ini menunjukkan dia seorang yang masy'um, seorang yang padanya keburukan. Ya, seorang pembawa kejelekan kalau demikian. Nah, dan sungguh buruk seorang seperti ini. Di setiap tempat bikin rusuh, di setiap tempat bikin masalah. Ini seorang yang masy'um, seorang yang apa? Yang keburukan ada padanya. Nasallallahu al-afiyah. Saya berikutnya Umar. Nah, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara, fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah. Doa yang ketiga yaitu memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikanmu termasuk dari hamba-hamba yang apabila diberi bersyukur, dan apabila diuji bersabar, dan apabila berdosa beristighfar. Sebab sesungguhnya tiga perkara ini merupakan alamat kebahagiaan seorang hamba. Qala syarih hafizahullah, hadza huwa ad-du'a ats-tsalitsu min asy-syekh rahimahullah. Ini adalah doa yang ketiga dari Syekh rahimahullah. Nah, yang juga diambil akhwani fillah dari Al-Wabilus Sayyib karangan Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa tadammana thalathata ahwalin la yanfaqu anha al-'abdu kama dzakara Ibnul Qayyim. Wa hiya an-ni'matu wal baliyatu wad-dzan. Yang terkandung dalam doa ini tiga kondisi yang seorang hamba tidak akan mungkin luput darinya. Dalam kehidupan ini kondisi kita tidak akan mungkin keluar dari salah satu dari tiga hal tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu nikmat dan baliyah, ujian ataupun musibah. Kemudian yang ketiga dzan, dosa. Nah, dalam setiap waktu-waktu kita tidak akan mungkin luput dari salah satunya. Nah, kenikmatan atau ujian atau dosa dan maksiat. Nah, seorang hamba ketika mampu mensikapi tiga perkara ini dengan benar, maka dia itulah ahlus sa'adah, orang yang akan berbahagia. Dan sekarang akan dijabarkan masing-masing kondisi tersebut karena pentingnya. Ahwalun la yanfaqu anhal abdu, kondisi-kondisi yang seorang hamba tidak akan mungkin luput darinya. Fal halul awal syukrun ni'mah. Adapun kondisi yang pertama yaitu mensyukuri nikmat. Fa ni'matu la tur'a illa bisyukri. Sebab kenikmatan itu tidaklah bisa dijaga kecuali dengan syukur. Nah, penjagaan nikmat ikhwan, ya dengan bersyukur, karena yang memberikan nikmat adalah Allah, dan yang akan mampu mencabut nikmat tersebut ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa syukrun ni'mati mabniyun ala arkani thalathah, ala arkanin thalathah. Dan kesyukuran terhadap suatu nikmat itu dibangun di atas tiga rukun utama.
Yang namanya rukun itu apa ya kawan? Rukun itu janibu syai' aqwaha, yaitu sisi suatu hal yang paling kuatnya. Itu namanya rukun. Kalau meja, rukunnya mana? Rukunnya ya kaki-kakinya itu. Kalau bangunan rukunnya mana? Hah? Rukunnya mana? Pilar-pilarnya. Ya, tempat-tempat pojok-pojok yang dicor itu namanya rukun. Yang menjadikan apa? Bangunan itu berdiri. Baik. Sisi yang paling kuat dari suatu hal. Yang apabila hilang salah satu rukun ini maka akan ambruk. Nah, rukun kesyukuran terhadap suatu nikmat ada 3, disebutkan oleh Ibnul Qayyim juga, yaitu al-i'tirafu biha batinan, pengakuan terhadap nikmat tersebut secara batin. Jadi batinnya mengakui nikmat asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang ada pada kalian berupa nikmat maka itu asalnya dari Allah. Yang kedua, wattahaddutsu biha zahiran, dan menyebut-nyebut nikmat tersebut secara zahir sebagai bentuk apa? Bentuk pujian bagi zat yang telah memberikan nikmat. Tidak dia lupakan, dia sebut, dia ingat. Ini rukun yang kedua. Sebagaimana Allah katakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat dari Rabbmu maka sebut-sebutlah. Dan bedakan menyebut nikmat sebagai bentuk syukur dan apa? Sebagai bentuk ujub dan takabur, beda. Dan ini kembali kepada apa? Kembali kepada niatan. Kembali kepada niatan, karena sebagian manusia menyebutkan nikmat Allah sebagai bentuk ujub dan takabur. Bangga diri, aku banyak nikmatnya. Tapi di sini yang diinginkan adalah menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagai apa? Bentuk kesyukuran dan pujian kepada zat yang telah memberikan nikmat. Bukan pujian untuk diri sendiri, bedakan. Dan semua ini kembali pada apa? Pada niatan si hamba. Yang ketiga, wa tasrifuha fi mardati waliha wa musliha wa mu'tiha. Yang ketiga dari rukun syukur adalah apa? Pengarahan nikmat tersebut pada hal-hal yang diridhai oleh zat yang telah memberikan nikmat. Ini rukun yang ketiga yang banyak manusia lalai, kawan. Bahasanya bentuk kesyukuran ya dengan mengarahkan nikmat tersebut kepada perkara-perkara yang Allah ridhai. Ini intinya. Yang telah menganugerahkan dan memberikan nikmat itu. Fa idza fa'ala dzalika faqad syakaraha ma'a taqsirihi fi syukriha. Maka siapa saja yang telah melakukan itu, sungguh dia telah mensyukuri nikmat yang Allah berikan bersamaan dengan kurangnya dia dalam mensyukurinya. Dan ini tanbih yang bagus dari Ibnul Qayyim, bahwasanya sebaik apapun kita dalam usaha bersyukur, ya kawan, segigih apapun kita dalam berusaha untuk bersyukur, itu kita masih tetap kurang. Makanya ditegaskan di sini ma'a taqsirihi fi syukriha, bersamaan dengan apa? Kurangnya si hamba tadi dalam mensyukurinya. Kenapa? Karena setiap kita bersyukur itu suatu nikmat tersendiri, ya tak? Orang bisa bersyukur itu nikmat, dan kenikmatan bisa bersyukur butuh syukur lagi. Terus demikian, paham? Makanya sebanyak apapun kita bersyukur, tetap kita masih dikatakan muqassir, masih kurang. Baik. Faedah berikutnya, wa syukru ala thalathati adrub. Dan kesyukuran itu terbagi di atas 3 jenis. Setelah kita tahu rukunnya, kawan. Sekarang kita masuk pada faedah berikutnya, bahwasanya kesyukuran, dia dari sisi jenisnya, yaitu alat yang digunakan untuk bersyukur, terbagi jadi 3. Al-awwal syukurun bil qalb, kesyukuran dengan hati. Wa huwa tasawwurun ni'mah. Ya,
Bagaimana hati itu bisa bersyukur? Yaitu dengan apa? Dengan apa? Tasawwurun nikmah, dia dengan menggambarkan nikmat tersebut, dia ingat-ingat. Hatinya apa? Hatinya menggambarkan nikmat tadi, bahwasanya ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tsani syukrun bil lisan, kesyukuran dengan lisan, wa huwa tsana'u 'alal mun'im, yaitu memuji zat yang telah memberikan nikmat. Al-Mun'im. Apa di antara Asmaul Husna yang terkandung di dalamnya makna ini, bahwasanya dialah zat yang memberikan nikmat kepada hamba-hambanya? Apa saja di antara Asmaul Husna indak Rifki? Tayyib, masuk Ar-Rahim. Kenapa? Nikmat itu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Tayyib, labas. Apa lagi, Talha? Tayyib. Al-Mu'ti, Al-Mannan, juga apa? Al-Karim. Ini di antara nama-nama yang sangat dekat dengan apa? Dengan pemberian anugerah. Zat yang Maha Pemberi. Nah, zat yang maha luas karunianya. Ya, kita memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pujian ya dengan menyebut nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini bentuk pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala ats-tsalits wa syukurun bil jawarih. Yang ketiga, syukurun dengan anggota badan. Wa huwa mukafa'atun ni'mati biqadri istihqaqihi. Naam, yaitu dengan apa? Membalas kenikmatan tersebut sesuai dengan kadar hak yang harus dia tunaikan. Yaitu kalau Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Kesyukuran kita dengan apa? Dengan beribadah padanya, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau kesyukuran kepada sesama hamba atas kebaikan yang dia berikan, ya kita membalasnya sesuai dengan kadar hak yang ada pada orang itu. Syukur pada orang tua, ikhwan, misalnya, karena dia adalah orang tua makhluk yang paling banyak jasanya untuk kita. Maka ya dengan apa? Dengan berusaha membalasnya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, merawatnya, mentaatinya pada perkara-perkara yang ma'ruf dan yang lainnya. Qala wa aslu syukri huwa al-i'tirafu bi in'amil mun'imi ala wajhil khudu' lahu wadh-dhulli wal mahabbah. Dan asal dari kesyukuran yang menjadi apa? Landasan suatu kesyukuran apa? Yaitu al-i'tiraf. Ini landasan kesyukuran, yaitu pengakuan. Pengakuan atas kenikmatan yang diberikan oleh sang pemberi nikmat. Kalau itu adalah nikmat dari Allah, maka yang dimaksudkan mun'im di sini ya Allah. Dia mengakui kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ala wajhil khudu'i lahu wadh-dhulli wal mahabbah. Baik. Dalam bentuk khudu' lahu, ketundukan kepadanya, penghinaan diri serta kecintaan. Dan kalimat ini diambil dari penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Thariqul Hijratain. Jadi asal dari kesyukuran ya kita mengakui kenikmatan yang diberikan oleh Zat yang Maha Pemberi nikmat. Dan pengakuan tersebut dalam bentuk apa? Dalam bentuk ketundukan kita dan penghinaan kita serta apa? Kecintaan kita kepada yang telah memberikan nikmat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faman lam ya'rifin ni'mata bal kana jahilan biha lam yashkurha. Sehingga
siapa saja yang tidak mengetahui nikmat, bahkan dia jahil terhadapnya, maka dia tidak akan mungkin mensyukurinya, ya tidak? Kalau tidak tahu itu nikmat, maka tidak akan mungkin mensyukurinya. Makanya senantiasa kita diingatkan oleh para ulama kita, oleh saudara-saudara kita untuk tahu kadar nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kita, terutama nikmatul Islam yang banyak manusia lalai. Demikian pula nikmatus sunnah, demikian pula nikmat untuk bisa menuntut ilmu. Kalau yang tidak tahu nikmat ini nikmat agung, tidak akan bersyukur. Dianggapnya sepele. Setiap hari mengeluh seakan-akan dia tidak punya nikmat. Mengeluh karena apa? Penghasilannya kurang. Kemudian menurut dia berbagai macam problema rumah tangga yang dihadapi seakan-akan tidak diberi nikmat. Padahal kalau dia tahu nikmat yang agung ini, yaitu dia di atas keislaman, di atas sunnah, bisa beribadah, itu harusnya dia bersyukur siang dan malam. Qala man 'arafaha wa lam ya'rifil mun'imah lam yashkurha aidha. Wa man 'arafaha wa lam ya'rifil mun'ima biha lam yashkurha aidha. Dan siapa saja yang tahu itu adalah nikmat tapi tidak tahu zat yang telah memberikan nikmat, maka dia juga tidak akan bisa mensyukurinya juga. Nah, karena apa? Dia tidak mengingat zat yang telah memberikan nikmat itu siapa. Qala man 'arafa an-ni'mata wal mun'ima lakin jahadaha kama yajhadul munkiru li ni'matil mun'imi 'alaihi biha faqad kafaraha. Dan siapa saja yang tahu suatu kenikmatan dan tahu pula zat yang telah memberikan kenikmatan tapi dia mengingkarinya, sebagaimana pengingkaran orang yang mengingkari suatu nikmat dari zat yang telah memberikan nikmat kepadanya, maka sungguh dia telah kufur kepadanya. Ini jelas, sudah tahu itu nikmat dan tahu pula zat yang telah memberikan nikmat tapi dia mengingkarinya, maka ini kufur. Wa man 'arafa an-ni'mata wal mun'ima wa aqarra biha wa lam yajhadha walakin lam yakhda' lahu wa yuhibbuhu na'am wa yarda bihi wa anhu lam yashkurha aidha. Dan siapa saja yang tahu itu nikmat, tahu pula zat yang telah memberikan nikmat dan mengakuinya, tidak mengingkarinya, walakin lam yakhda' lahu, akan tetapi dia tidak tunduk kepadanya. Berarti apa? Kemudian ini masih ke lam, ya kawan. Lam yakhda' lahu wa lam yuhibbah. Nah, dan tidak mencintainya, serta apa? Tidak ridha terhadapnya, dan tidak ridha pula terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, lam yashkurha aidha, maka dia juga belum dikatakan bersyukur. Ala man 'arafaha wa 'arafa al-mun'ima biha wa khada'a lil mun'imi biha wa ahabbahu wa radiya bihi wa anhu wasta'malaha fi mahabbihi wa ta'atihi fahada huwa syakiru laha. Dan siapa saja yang mengakui tahu itu nikmat dan mengetahui zat yang telah memberikan nikmat kepadanya, serta tunduk kepada zat yang telah memberikan nikmat, serta mencintai dan ridha terhadapnya, serta menggunakannya pada perkara-perkara yang dicintai oleh zat yang memberikan nikmat tadi dan mentaatinya, maka inilah orang yang bersyukur dengan sebenarnya. Makanya orang yang bersyukur sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Kenapa? Karena kondisinya harus seperti ini, kawan. Tahu itu nikmat, tahu zat yang telah memberikan nikmat, kemudian tunduk kepada zat yang telah memberikan nikmat tadi serta mencintainya. Ketundukan ini bukan ketundukan karena apa? Karena sudah hutang budi banyak. Karena manusia banyak, kawan. Ketika diberi kebaikan oleh sesama manusia, memang dia tunduk, tapi terkadang hatinya jengkel. Ya tidak? Dia tunduknya karena apa? Karena utang budi saja, sudah terlalu banyak budi yang diberikan, akhirnya mau tak mau harus manut, harus nurut. Sebenarnya dia ingin apa? Ingin membantah misalnya, tapi tidak berani. Ini bukan bersyukur namanya.
Seorang yang bersyukur kepada Allah maupun bersyukur pada kebaikan sesama hamba, ikhwan, di antaranya ya tadi tahu, itu nikmat, kemudian mengetahui yang memberikan nikmat, kemudian apa? Tunduk, disertai apa? Kecintaan. Disertai kecintaan. Fala budda fi syukri min ilmil qalbi wa amalin yatba'ul ilma wa huwal mailu ilal mun'im wa mahabbatihi wal khudu'ilah. Wa huwal mailu ilal mun'im wa mahabbatuhu wal khudu'ulah. Maka mesti dalam suatu kesyukuran terwujudnya ilmu di dalam hati, yaitu apa? Pengetahuan hati tentang kenikmatan itu, ya kawan, dia harus tahu. Kemudian selain ilmu, berikutnya adalah amal yang mengikuti ilmu. Dia tahu itu nikmat, tahu zat yang telah memberikan nikmat, kemudian mengakuinya dan diwujudkan dengan amalan, yaitu al-mailu ilal mun'im wa mahabbatuhu wal khudu'ulah, yaitu kecondongan kepada zat yang telah memberikan nikmat dan mencintainya serta tunduk kepadanya. Inilah kesyukuran yang sebenarnya. Nah, makanya kalau kita cek pada diri kita sendiri, akhwani fillah, maka akan kita dapati banyak kondisi kita jauh dari syukur. Apalagi kemudian kita meluas pada kebanyakan manusia, maka sungguh benar berita dari Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sungguh sedikit dari hamba-hambaku yang mereka pandai bersyukur. Nah, berarti dari sini kesimpulannya, ikhwan, fasyukru mabniun ala khamsi qawaid. Sehingga dari penjabaran tadi, kesyukuran itu terbangun di atas apa? Di atas 5 pokok untuk bisa terwujud. Al-awwal khudu'us syakiri lil mashkur, ketundukan orang yang bersyukur kepada zat yang dia syukuri. Yang kedua, wa hubbuhulah, dia cintai zat yang telah memberikan nikmat. Yang ketiga, wa i'tirafuhu bi ni'matih, mengakui kenikmatan yang Allah berikan. Ar-rabi' wa tsana'u 'alaihi biha, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Kemudian yang kelima, wa alla yasta'milaha fi ma yakrah. Nah, untuk dia tidak menggunakan pada hal-hal yang dibenci oleh zat yang memberikan kenikmatan itu. Nah, ini qawaid. Nah, landasan-landasan yang kesyukuran dibangun di atasnya. Hadhil khamsatu hiya asasus syukri. Inilah ya, perkara yang 5 ini, itulah apa? Asas dari kesyukuran. Wa bina'uhu 'alaiha, dan bangunan kesyukuran itu di atasnya. Fa in 'adima minha wahidatun ikhtallat qa'idatun min qawaidis syukri. Sehingga apabila tidak ada salah satu dari kelima perkara tadi, maka akan apa? Ikhtallat, yaitu akan cacat satu kaidah dari kaidah-kaidah kesyukuran, sehingga kesyukurannya tidak bisa tegak dengan baik. Nah, ini faedah ringkas dan bagus untuk diingat-ingat, ikhwan, untuk seorang mewujudkan kesyukuran. Kenapa? Karena memang kita senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak-banyak memohon kepada Allah untuk bisa menjadi hamba yang bersyukur, sebagaimana Nabi contohkan dan bahkan juga perintahkan kepada Mu'adz bin Jabal, dan sekaligus juga tentunya untuk kita semua, ikhwan, la tada' dubura kulli shalah an yaqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta pertolongan pada Allah untuk bisa mengingatnya, kemudian apa? Bisa bersyukur padanya dan bisa beribadah dengan baik. Dan seorang hamba yang bersyukur itu merupakan mangqabah, merupakan kemuliaan. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh di antaranya apa? Innahu kana 'abdan syakura, sungguhnya dia seorang hamba yang sangat pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala.
Nasallallahu azza wa jalla ay yaj'alana minasy syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin.